Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Hernawan, Kepala SMK 2 Depok yang beralamat Jalan Abdul Wahab, Rt 2, Telaga Barat, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana SMK 2 Depok. SMK 2 Depok didirikan pada Desember 2004 dan kemudian sejalan dengan beriringnya waktu, SMK 2 Depok memiliki 6 konsentrasi keahlian, yaitu kuliner, busana, TJKT, elektronik, kelistrikan, dan pendingin. Pada tahun ini, SMK 2 Depok memiliki 83 tenaga pendidik yang telah memiliki sertifikat, profesi, dan kompetensi yang linear dengan bidang masing-masing, serta sudah ada yang menjadi guru penggerak dan guru praktik pengajar praktik. Memiliki 29 tenaga pendidik dan kependidikan, dan sekarang siswa SMK 2 Depok sejumlah 1.462 siswa. SMK 2 Depok memiliki visi terwujudnya pendidikan vokasi yang unggul dengan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter wirausaha, dan bersertifikat nasional maupun internasional. Dan SMK 2 Depok memiliki misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan budi pekerti dan keagamaan, menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi, meningkatkan kompetensi guru di bidang dunia usaha dan industri melalui pelatihan dan pemagangan, menyelenggarakan pembelajaran yang link and match dengan kebutuhan industri, menyelenggarakan pelatihan karakter industri dan soft skill, menyelenggarakan pengembangan kewirausahaan berbasis produk kreatif, menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang berstandar nasional dan internasional. Untuk mencapai visi misi tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mari kita lihat strategi tersebut. Untuk selanjutnya, kami akan memperkenalkan apa saja program-program keahlian yang ada di SMK 2 Depok beserta para kaprofnya, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang biasa dilakukan dalam pemenuhan kompetensi para siswa di SMK 2 Depok. Mari kita lihat kompetensi keahlian, konsentrasi keahlian yang ada di SMK 2 Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rini Nurbandia, Kepala Program Keahlian Busana SMK Negeri 2 Kota Depok. Pada implementasi kurikulum Merdeka, busana merupakan bagian dari bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif dengan kompetensi keahlian desain dan produksi busana. Visi program keahlian busana menghasilkan lulusan program keahlian busana yang berakhlak mulia, kompetitif, dan memiliki karakter wirausaha. Ekonomi kreatif mengandalkan sumber daya insani sebagai modal utama, terutama proses penciptaan, kreativitas, keahlian, dan talenta individual. Salah satu subsektoral dari industri kreatif adalah bidang fashion, yaitu suatu kreativitas yang berhubungan dengan desain dan produksi busana. Bidang keahlian busana atau fashion sangat dibutuhkan saat ini karena menjadi salah satu elemen penting dari gaya hidup yang diperlukan manusia modern di era global ini. Desain dan produksi busana merupakan mata pelajaran yang berisi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki dalam penguasaan keahlian busana atau fashion yang mencakup pemahaman selera dan gaya hidup yang kemudian diterjemahkan dalam desain dan produksi busana. Kami memiliki 6 robel dengan 2 robel setiap tingkatnya, memiliki 2 lab busana yang digunakan siswa untuk praktik, serta tenaga guru berjumlah 6 instruktur dan 1 tuaman. Dan kami sudah meluluskan alumni-alumni kami yang dengan menghasilkan desainer-desainer muda dan entrepreneur muda yang kompetensi di bidangnya. Untuk jurusan busana, semangat, kalian pasti bisa. Konsentrasi keahlian kuliner dengan tenaga pengajar sebanyak 12 orang guru tersertifikasi menyelenggarakan pendidikan kejuruan kuliner dengan kompetensi utama pengolahan makanan Indonesia, pengolahan makanan kontinental, pastry bakery, produk cake, kue Indonesia, pelayanan makan minum, serta kewirausahaan. Di tahun 2023 ini,
konsentrasi keahlian kuliner mendapatkan bantuan pemerintah SMK berbasis industri 4.0 yang menitik beratkan bantuan kepada penguatan pembelajaran dan kompetensi guru, bantuan peralatan praktik, serta bantuan bangunan fisik, yaitu lab praktik dan lab mini cafe kuliner. Lab mini cafe ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan Teaching Factory sebagai salah satu program unggulan di konsentrasi keahlian kuliner sehingga menghasilkan lulusan yang siap kerja, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan juga siap berwirausaha. Di tengah gelombang revolusi teknologi yang terus berkembang, SMK N2 Kota Depok memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk jadi tenaga kerja yang handal di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Siswa diajarkan dasar-dasar perancangan jaringan, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak jaringan, serta manajemen keamanan data. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melibatkan kegiatan praktis seperti pemasangan perangkat keras, konfigurasi router dan switch, serta penanganan masalah jaringan yang mungkin muncul. SMK N2 Kota Depok memberikan lulusannya pemahaman menyeluruh tentang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, membekali mereka dengan keterampilan yang sangat dicari di dunia kerja. Dengan demikian, SMK N2 Kota Depok dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di era digital ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di program konsentrasi teknik pemanas, teknik pendingin, dan tata udara. Program ini dibuka pada tahun 2014 dengan standar kompetensi kelulusan. Yang pertama, melakukan instalasi mesin pemanas, pendingin, dan tata udara. Yang kedua, melakukan perbaikan mesin pemanas, mesin pendingin, dan tata udara. Yang ketiga, melakukan perawatan mesin pemanas, mesin pendingin, dan tata udara. Yang keempat, mengkondisikan mesin pendingin, mesin pemanas, dan tata udara. Dan yang kelima, mengoperasikan mesin pendingin, mesin pemanas, dan tata udara. Untuk mendukung standar kompetensi kelulusan tersebut, program teknik pemanas, pendingin, dan tata udara menyediakan sarana dan prasarana berupa lab atau bengkel. Selamat datang di jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Depok. Teknik Elektronika di SMK Negeri 2 Depok sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang konsentrasi di bidang teknik audio-video. Pada teknik elektronika ini, siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang elektronika, yaitu pemrograman, penerapan rangkaian elektronika, perencanaan dan instalasi sistem audio-video, penerapan sistem radio dan televisi, dan perawatan dan perbaikan elektronika audio-video. Selain itu, teknik elektronika juga mempelajari tentang mikrokontroler, robotik, dan Internet of Things yang diharapkan siswa dapat menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan revolusi industri 4.0. Di samping itu, siswa juga diajarkan cara pengambilan gambar atau syuting baik di dalam maupun di luar ruangan. Dalam proses ini, siswa akan bersentuhan langsung dengan proses atau tata cara penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan pengambilan gambar, penyutingan, sekaligus editing video. Teknik elektronika di SMK Negeri 2 Depok mempunyai 2 buah lab, yaitu lab perakitan dan perbaikan, dan yang kedua lab pemrograman dan robotik. Dan juga kita mempunyai 1 studio podcast. Saat ini, Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Depok sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Panasonic, PT Sony Indonesia, Samsung, dan lain-lain. Yang diharapkan nantinya
alumni dari jurusan Teknik Elektronika SMK Negeri 2 Depok dapat bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konsentrasi Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada SMK Negeri 2 Kota Depok. Konsentrasi Teknik Instalasi Tenaga Listrik berada pada program keahlian ketenaga listrikan pada bidang keahlian energi dan pertambangan. Seiring didirikannya SMKN 2 Depok oleh pemerintah Kota Depok, teknik instalasi tenaga listrik memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan sumber daya manusia di Kota Depok dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan kelulusan yang tersebar baik di dunia industri, dunia usaha, lembaga pemerintah dan sebagainya. Kami selalu mengedepankan humanis dalam memberikan layanan pendidikan terhadap peserta didik dan selalu berinovasi, perbaikan dan peningkatan kualitas. Teknik instalasi tenaga listrik memiliki fasilitas sarana belajar yang representatif, memiliki 2 bengkel yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Bengkel 1 diperuntukkan untuk instalasi motor, instalasi penerangan, dan sistem kontrol. Bengkel 2 untuk instalasi tenaga dan dasar ketenaga listrikan. Adapun tujuan mata pelajaran yang diberikan terutama pada dasar-dasar teknik ketenaga listrikan antara lain, mata pelajaran ini bertujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan soft skill dan hard skill. Pertama, memahami proses bisnis secara menyeluruh bidang industri ketenaga listrikan. Kedua, memahami perkembangan teknologi yang digunakan dan isu-isu global di bidang industri ketenaga listrikan. 3. Memahami profesi dan kewirausahaan, job profile, dan tekno interpreter, serta peluang usaha di bidang ketenaga listrikan. 4. Memahami kegiatan praktik yang terkait dengan seluruh proses kerja dan teknologi yang diaplikasikan dalam bidang ketenaga listrikan. 5. Memahami penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan hidup K3LH di lingkungan kerjanya. 6. Memahami teori dasar listrik dan jenis-jenis bahan yang digunakan dalam ketenaga listrikan. 7. Menggunakan peralatan tangan dan alat kerja listrik. 8. Melakukan pengukuran dan pengujian dengan menggunakan alat yang sesuai dan memahami penggunaan software dalam gambar teknik listrik. Berikutnya, tujuan dari mata pelajaran teknik instalasi tenaga listrik. Mata pelajaran ini bertujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berupa soft skill dan hard skill sehingga peserta didik mampu menerapkan teknik instalasi penerangan listrik. Pada materi ini, siswa diberikan pembelajaran untuk ahli dalam instalasi penerangan baik untuk rumah tinggal, fasilitas umum seperti jalan raya, pusat bisnis, dan sebagainya. Menerapkan teknik instalasi tenaga listrik. Peserta didik menerima materi ini sebagai keahlian yang mendukung dalam usaha pengembangan diri, instalasi tenaga yang dipelajari dengan kapasitas 1 fasa dan 3 fas. Budaya di SMK 2 Depok adalah budaya yang dihasilkan dari sebuah kepercayaan bahwa sebuah kegiatan harus diawali dengan musyawarah, mufakat, dan kemudian menjadi sebuah program. Dan itu yang kita laksanakan. Di SMK 2 Depok dilaksanakan kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pemenuhan standar-standar yang sudah dan akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana kemudian sebuah kegiatan direncanakan, dimusyawarahkan sehingga menghasilkan sebuah rancangan kegiatan yang disebut dengan RKA. Sehingga RKA yang ada di SMK 2 Depok adalah RKA yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilaksanakan, dan bisa dievaluasi. Mari kita lihat dan saksikan bagaimana teman-teman komite dan teman-teman para wakil kepala sekolah di tim manajemen membuat sebuah perencanaan yang baik sehingga ke depannya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMK 2 Depok menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami di sini bersatu teguh menggalang persatuan, tonggak kebersamaan, tempat naungan rumah kita SMKN 2 Depok. Yang utama percaya pada Tuhan, terapkan indah persaudaraan.
Tentu saja keberhasilan yang diraih oleh SMK 2 Depok dalam 1 tahun ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kemudian kepada masyarakat yang sudah mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh SMK 2 Depok, sehingga tujuan yang nantinya akan dicapai menjadi tujuan yang berhasil dan kemudian memuaskan segenap stakeholder yang ada di SMK 2 Depok. Perlu disampaikan bahwa SMK 2 Depok memiliki atau mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan pemerintah pelaksanaan dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0. Kemudian dari pemerintah daerah pada saat ini kami mendapatkan bantuan dana alokasi khusus sehingga nanti pembelajaran di SMK 2 Depok menjadi pembelajaran yang baik untuk menunjang keberhasilan yang telah dicita-citakan. Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah program yang dilaksanakan, terutama dalam program pendidikan dan pelatihan kepada siswa, adalah diraihnya beberapa kejuaraan, beberapa prestasi yang ingin kami sampaikan, baik akademik maupun non-akademik, yang dicapai oleh para siswa dan para guru di SMK 2 Depok dapat kita saksikan pada saat ini. Mari kita lihat apa prestasi yang sudah didapatkan selama kurun waktu 1 tahun ini. Berwawasan, vokasi, dan mengedepankan budi pekerti. Yo ayo bersama majukan SMK 2 dalam kancah Nusantara. Bersama kita meraih pendidikan kejuruan. Keberhasilan pola disiplin yang diterapkan di SMK 2 Depok tentu saja ini bukan hal yang mudah, dan itu terus kami lakukan, dan kita lihat bagaimana dalam 1 tahun ini pola-pola pembinaan kedisiplinan yang diterapkan di SMK 2 Depok yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu kelompok dari para pembina, para kaprok, guru dan sebagainya, itu dilakukan. Mari kita lihat bagaimana pola-pola pendidikan untuk pembiasaan kedisiplinan di SMK 2 Depok. Bersatu teguh menggalang persatuan, tonggak kebersamaan, tempat naungan rumah kita, SMKN 2 Depok. Yang utama percaya pada Tuhan, terapkan indah persaudaraan. Demikian informasi seputar SMK Negeri 2 Kota Depok yang ingin kami sampaikan, dan kita berharap semoga tujuan-tujuan yang memang menjadi sebuah harapan dapat tercapai di SMK 2 Depok. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi semua tujuan keluarga besar SMK 2 Depok. SMK 2 Depok, 2 di hati, mendunia.